Hi guys, welcome back to my channel. Day 23, One Day, One Knowledge. Hari ini aku dapat sesuatu hal yang kayaknya ini aku harus bagiin sama teman-teman semua. Apa itu? Tadi banget ya, ada satu kejadian intinya tuh yang berbau tentang sebuah kritikan dan cara menanggapi sebuah kritikan itu seperti apa. Seperti itu. Nah, pastinya kita teman-teman, jikalau kita melakukan sesuatu ya, entah itu presentasi, biasanya presentasi ya, atau diskusi kayak gitu, biasanya kita itu akan ada yang namanya sesi kritik dan saran seperti itu. Nah, biasanya audiens ini diberikan waktu atau diberikan kesempatan untuk mengkritik apa yang kita sampaikan, apa yang telah kita siapkan, seperti itu. Nah, jadi ada satu momen di mana si audiens ini mengkritik pematerinya, seperti itu ya. Teman diskusi kita lah, seperti itu. Nah, tetapi mungkin kritikannya ini agak sedikit tajam seperti itu ya. Malahan sampai ya bisa dikatakan itu sedikit over. Yang harusnya mengkritik hanya sebatas A saja, tetapi dia justru sampai ada yang namanya itu membanding-bandingkan, sampai ada yang namanya itu membahas hal-hal B kayak gitu, yang harusnya cuma bahas A tapi kok sampai ke B, C dan seterusnya seperti itu. Lalu yang menjadi agak kekurangan dan kesalahan yang terjadi adalah si pemateri itu mungkin kebawa emosinya. Nah, dikarenakan kebawa emosinya, dia menanggapi kayak kritikannya itu tuh kayak, waduh ini kayak gini nih, ya maklum lah, kami ini adalah manusia, nggak terlepas dari kesalahan, bla 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 lah, kayak gitu. Jadi kamu harus maklumi lah, kami ini manusia. Dan jujur teman-teman, dengan nada emosi kita menjawab hal-hal yang seperti itu, kayaknya itu menjadi hal yang lelucon sekali ya. Nah, makanya ketika kita diberikan kritikan yang sedikit pedas gitu ya, sedikit tajam dari audiens kah, dari siapapun itu, biar kondisinya nggak kayak tadi nih. Yang terjadi itu apa? Pada saat yang tadi pemateri menanggapi dengan seperti itu, dengan ada yang emosi juga mungkin ya, terjadi apa? Satu ruangan itu tertawa melihat tingkah si pemateri itu. Lalu si pengkritik pun mengatakan, waduh kami pun kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan membanding-bandingkan seperti itu ya. Jadi suasananya itu jadi emosi seperti itu. Jadinya ya semua satu ruangan itu tertawa karena melihat tingkahnya, terutama si tingkah pemateri ini. Lalu apa yang perlu kita perbaiki di sini? Apa yang perlu kita jadiin pelajaran di sini? Adalah ketenangan ketika kita menanggapi sebuah kritikan itu. Jadi walaupun kita dikritik pedas, gimana pun itu, kita harus tetap stay calm. Tenangin diri kita. Jangan sampai emosi kita itu dan ego kita yang naik, dan kita mengikuti kedua ini, emosi dan ego. Jangan sampai. Karena kenapa? Itulah titik salahnya kita. Ya. Makanya wajar saja ketika si pemateri ini membantah kembali omongan si audiens, maka audiens akan lebih marah lagi, dia akan emosinya akan ini lagi karena egonya yang main. Seperti itu. Tetapi sebaiknya ya, kita sebagai pemateri, kita sebagai yang dikritik, yang kita lakukan apa? Satu, puji kritiknya. Nah, bagaimana cara memujinya? Kita ucapkan terima kasih kepada Mbak ini atau kakak ini yang telah memberikan kritikannya yang sangat luar biasa. Ini bisa kami jadikan pembelajaran untuk kami, dikarenakan ya terdapat mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan terhadap karya kami pada saat ini atau presentasi kami pada saat ini. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih sekali atas kritikan dan saran yang membangun ini, karena pastinya tujuannya untuk menjadikan presentasi kami ke depannya menjadi lebih baik lagi. Saya sangat terima kasih kepada mbaknya. Tetapi, nah baru kita klarifikasi. Misalkan kita ingin memberikan sanggahan ya terhadap apa kritikan dia, terhadap gimana. Selain kita bilang kayak sanggahannya itu dengan cara yang elegan juga. Caranya yaitu kita bilang kayak tetapi izinkan kami untuk meluruskan apa yang mungkin menjadi kritikan tadi. Mungkin ada salah paham ya seperti itu. Bisa aja kita kayak bilang, ya kami izin meluruskan, sebenarnya kami itu memang agak sedikit kurang memahami di bagian ini.
kami kurang mengerti di bagian ini. Sehingga ya yang terjadi adalah yang teman-teman semua lihat kayak gitu. Dan ini pure dari kesalahan kami sendiri. Dan pastinya karena kritik-kritik tadi itu bisa menjadi catatan untuk kami untuk bisa memperbaiki ke depannya. Jikalau kita bisa menjawab dengan tenang seperti itu, si pengkritik itu merasa kayak, waduh, kritikku didengar. Dan juga dia misalkan niat dia menjatuhkan ya, itu menjadi tamparan keras pula untuk dia. Karena ketika dia pengen menjatuhkan, yang dia ekspektasikan apa? Kita yang dikritik itu bakal emosi. Tapi yang terjadi, loh, kok dia bisa tenang? Nah, makanya dia akan kalah. Makanya teman-teman, ketika kekasaran seseorang ya kepada kita, mungkin mereka berbuat kasar, mereka menjatuhkan kita dengan cara yang seperti itu. Ketika kita berusaha untuk tetap stay calm ya, dan kita tetap jadi orang yang humble, kita jadi mengatasinya dengan ketenangan, kita jadi tetap orang yang sopan, maka api ini nih, emosi ini akan kalah, ego ini akan kalah. Karena kenapa? Ya, orang berbuat jahat ketika kita berusaha untuk melunakkan hatinya kembali, dia akan jadi malu. Seperti itu. So, apapun kondisinya, terutama di bagian kritik, cara yang paling tepat adalah tenangkan diri kita. Jangan sampai ego dan emosi yang menguasai diri kita. Tenangin diri kita dan jawablah dengan perlahan dan dengan tenang. Ya, rangkailah kata-kata serapih mungkin. Jangan sampai kita seolah-olah kita ini adalah orang yang anti kritik. Seperti itu. So, ya, saya berharap ketika kita dikritik, kita bisa menerapkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Agar apa? Satu poinnya, kita tidak malu di depan audiens. Maybe enough. Thank you for your watching this video and bye-bye.